Halo teman-teman yang ada di rumah, welcome back di channel Citamu Indonesia. Nah, di sepanjang video ini dari awal sampai akhir, kalian akan ngelihat gue, Janessa, sebagai moderator yang akan membahas suatu hal yang cukup menarik ya, dengan tema mencintai diri sendiri. Penasaran kan? Dan juga tentunya gue nggak sendiri nih, kalian bisa lihat di sebelah gue ada seorang konten kreator yang lagi viral di TikTok dan di Instagram nih. Ya kan, Bu? Siapa lagi kalau bukan Sania Leonardo? Yeay. Ya agak kerja ya, kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, gue kan udah perkenalin nih tadi diri gue. Sekarang mungkin teman-teman yang ada di rumah nih ada yang belum tahu siapa sih nih Kak Sania Leonardo tuh siapa gitu kan. Kan kalau mereka nggak kenal maka nggak sayang nih San. Gimana? Kenalin diri lo dulu. Halo semua, nama gue Sania Leonardo. Sekarang tuh kesibukannya jadi content creator di TikTok, Instagram juga pastinya, tapi nggak begitu laku Instagramnya, gue juga nggak tahu kenapa ya kan. Terus udah gitu kuliah juga, ini lagi skripsian, baru sempro, terus udah sih sama masih menjadi beban orang tua kayaknya, tapi enggak, sekarang udah nggak begitu. Udah itu aja sih. Oke, thank you banget. Nah, kita daripada lama-lama ya, mendingan kita langsung aja ke pembahasannya. Kalian juga pasti udah penasaran nih, apa sih yang bakal kita obrolin berdua nih. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nih, San, lu pernah gak sih ngerasa lu insecure gitu? Karena kan di zaman-zaman sekarang nih, masa-masa muda sekarang gitu ya, banyak orang yang bilang, aduh gila gue ngerasa insecure nih, aduh gue insecure sama bentuk badan gue, sama rambut gue, apa segala macem gitu. Kalau lu sendiri tuh pernah gak sih? Kalau dibilang pernah ya pasti pernah gitu. Apalagi dulu tuh kan gue di sekolah yang mayoritas kan emang lebih putih ya tau lah seperti apa gitu sekolah gue dulu. Terus gue tuh yang mohon maaf yang kulitnya tuh gelap sendiri, yang gue dikata-katain, benar-benar dikata-katain kayak itulah pokoknya gitu. Nah itu yang bikin gue insecure sampai lu tau kan kalau semua produk yang dijual di pasaran tuh yang memutihkan rata-rata, ya nggak sih? Gue hampir pakai semua itu dan emang nggak ngefek juga. Terus udah gitu gue pernah waktu awal-awal gue ngonten di TikTok, gue jujur dibilang gemuk juga nggak juga, cuman karena gue kan kalau kalian lihat gue di TikTok tuh emang gue tuh muka segini nih, gue pasti begini nih, ya kan? Iya. Jadi tuh orang tuh ngerasa kayak gue gendut banget, bener-bener gendut banget, terus sampai ada yang gue dikatain gendut banget sih gitu-gitu. Terus akhirnya yang gue lakukan adalah gue diet ketat. Lu tau gak diet ketat gue apa? Gue cuman makan pepaya sama air putih selama 2 minggu. Gue gak makan apa-apa lagi. Gue pernah segitunya. Sampai tiap hari juga gue dihajar Muay Thai 2 jam. Nah, itu awal-awal segitu. TikTok tuh. Iya awal-awal. Gimana sih masih dengerin omongan netizen dulu tuh. Tapi sekarang udah gak peduli sih, ya udahlah gitu. Nah, terus kira-kira itu doang nih yang ngebuat insecure. Kalau gue sih banyak banget sih. Bila jujur. Iya sih, sama dibanding-bandingin sih. Biasa kan dibanding-bandingin tuh sama anak tetangga. Kayak gitu deh pokoknya. Iya, gue sempat ngeliat tuh konten lu yang ngejawabin pertanyaannya, katanya, kok lu ngikutin kayak anak sih? Kok lu ngikutin? Itu juga tuh. Iya, tapi gue salut banget sih. Emang nggak banyak orang yang nggak suka lah gitu dibanding-bandingin ya. Iya, cuman yang bisa gue ambil ya, lo doain aja lah, kali aja rezeki gue sama dia, ya kan. Cuman gimana ya, Janessa, gue sama dia tuh sama-sama tinggal di Bekasi. Nah, yang lo harapin dari orang yang tinggal di Bekasi ngomongnya pakai apa? Pakai bahasa Ambon, kan nggak mungkin, ya kan. Jadi ya orang kan nggak ngerti ya, kan nggak tahu juga, dan mungkin nggak peduli juga gue tinggal di mana, lingkungan gue main tuh kayak gimana gitu. Jadi kan orang yang taunya di depan kamera doang, dan itu gue maklumin banget gitu. Terus kalau lu ngerasa insecure tuh apa yang lu lakuin? Kalau misalnya gini, kalau lu tadi lu awal-awal bikin konten TikTok gitu, terus lu merasa insecure, lu diet gitu. Selain itu ada lagi nggak sih? Boleh sharing? Itu kan tahun lalu ya. Tahun lalu. Terus perbandingan sama 2020 tuh beda. Kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu gue insecure, yang gue lakukan adalah
gue dengerin tuh omongan orang tuh, omongan orang gue ngapain tuh gue pasti ngikutin. Tapi sekarang lebih ke gue cantik aja gitu. Gue ngerasanya gue bodo amat orang mau ngeliat gue pede kayak apa, emang gue ngerasanya kayak gitu kok gitu. Dan orang tuh suka membandingkan, misalkan kayak kok lu rambutnya kayak gini, kok lu gemuk apa, kalau nggak itu kok lu warna kulitnya kayak gini. Gue sering banget dibilang soal warna kulit. Ya karena emang kita kan diciptain sama Tuhan itu kan beda-beda gitu loh. Kalau lo stigma standar kecantikan itu sama, terus siapa yang unik dong? Nggak ada. Kayak gitu. Misalkan lo cantiknya misalkan rambut lo begini, rambut gue berbeda gitu. Nah itulah yang bisa yang bedain kita, dan itulah keunikan kita masing-masing kan. Kayak gitu. Sekarang sih lebih ke nggak peduli sih gitu. Kan kalau dilihat dari konten TikTok lo nih, ya kan, lo selalu tampil apa adanya gitu. Kayak yang lo bilang video aja tuh deket gitu kan. Iya. Jujur, gue kan juga punya TikTok ya. Jujur gue kalau misalkan gue bikin TikTok, gue mesti make up dulu, gue mesti catok dulu gitu kan. Tapi berani banget buat kayak ya ini gitu, ini gue pakai daster, bahkan lu disebut kayak duta daster gitu kan. Daster, rambutnya juga dikuncir apa segala macam. Kalau gue tuh jujur gue kayak nggak, gue kalau misalkan gue bikin TikTok, gue harus make up, gue harus catok rambut, gue harus pakai baju bagus gitu. Nah, gue dulu pernah kayak gitu sih. Iya, lu ngebuat lu percaya diri banget tuh gimana gitu. Itu juga jujur itu by accident. Kalau gue boleh cerita, itu by accident. Waktu itu tuh gue bikin konten tapi gue pakai daster. Ya ternyata reaksinya tuh ya sama aja gitu, nggak berubah, nggak apa gitu. Terus gue dulu waktu awal-awal gue bikin konten, gue dulu kan bikin meme yang pakai lagu tuh. Nah itu tuh gue harus kayak gitu, make up gitu-gitu. Tapi sekarang sih gue udah nggak, karena emang kan kondisinya di rumah. Gue nggak mau mempersulit hidup gue nggak mau juga, balik lagi, gue tidak bertanggung jawab untuk menyenangkan semua orang dan menyenangkan ego orang-orang. Kalau gue melihat gue harus cantik, gue nggak mau. Jadi kayak ya udah, gue apa adanya aja. Lagian gue juga di rumah, berharap apa gue pakai baju bagus, males gue nyucinya, ogah. Gue kan gitu aja, gue nggak peduli gue pokoknya gitu. Gue kalau bikin video nih handphone dideketin gitu, ya Allah double chin gue, karena jujur gue parah banget. Iya, parah banget kan. Jadi gue pas gue lihat lagi videonya, nggak hapus gitu. Dulu gue pernah kayak gitu, tapi lama-lama ya udahlah, Tuhan nyiptain gue gini apa adanya gitu. Toh juga kita hidup bukan untuk menyenangkan orang banyak, jadi ya udah gitu aja gue sekarang capek ya kalau ngurusin gitu. Yes, betul. Nih, lu kan udah jadi konten kreator nih sekarang ya, di TikTok udah banyak banget followersnya, udah mau sampai 1 juta, wah keren banget. Hoki. Iya, enggak lah, itu enggak, ya bisa dibilang hoki tapi kerja keras. Amin, terima kasih. Ya, apa sih yang ngebuat lu tuh lu kan jadi konten kreator nih. Apa yang ngebuat inspirasi lu tuh apa biar bisa jadi konten kreator dan menginspirasi orang-orang gitu? Kayak lu bisa membantu orang lain untuk mencintai diri lu sendiri. Apa ya? Ya balik lagi apa adanya gue, dan untuk kayak misalkan ini gue yakin lu juga pernah ngomong sendiri depan kaca gitu, dan akhirnya gue kontenin tuh. Kalau lu tahu itu konten self love gue, itu yang kejadian gue sehari-hari gitu. Makanya orang tuh pada komennya misalkan gue follow lu karena lu relate di kehidupan gue. Nah, gue tuh nggak mau muluk-muluk jadi orang. Gue nggak mau yang sok-sok jadi content creator yang kayak gue harus seperti ini, seperti itu. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi itulah mungkin inspirasi orang-orang. Sampai pernah gue tuh, ini kan gue potong rambut nih pendek nih baru-baru ini kan. Lama kan biasanya gue panjang rambut gue. Terus gue potong pendek, gue ngerasa kayak aneh banget gue. Cuman ternyata diikutin juga sama orang gitu. Ada yang gue potong pendek gara-gara Kasania gini-gini. Ternyata ya udah, lo tampil apa adanya akan menjadi inspirasi banyak orang gitu. Karena orang ngeliat the real you gitu, bukan orang lain. Capek jadi orang lain, beneran. Mendingan jadi diri sendiri aja. Kayak gitu. Gue juga emang pernah sih, gue kayak ngomong ke kaca, Nes, itu cantik gitu. Iya. Kedean banget. Iya. Kalau udah make up, kayaknya pori-pori gue ketutup semua deh. Kok kayaknya gue bagus ya diginiin. Pernah sih, tapi gue lagi, apa lu
kepedean. Itu yang bilang tuh lu sendiri bukan orang lain gitu. Nah, balik lagi sebenarnya nggak bukan kepedean sih, maksudnya itu menjadi sebuah apa ya? Bukan, itu tuh yang menanamkan kepada otak kita bahwa kita tuh emang kayak gini. Gitu. Itu yang bisa bikin gue bertahan sampai gue tetap bikin konten biasa aja. Kalau gue berminyak muka gue nggak gue hapus minyaknya, biasa aja gitu. Kayak gitu. Bener sih. Jujur temen gue tuh si Vero itu bilang, ya ini kasarnya sih menginspirasi gue banget. Ini dia banget gitu. Pas gue lihat, emang gue juga udah lama kan lihat lu di TikTok gitu, berkali-kali gue sering kayak ngeliat, oh ya nih kontennya lucu, apalagi yang pas parodi apa ibu-ibu Hogwarts itu ya. Hogwarts. Itu ya Allah, gue nggak berhenti ngakak gitu, ya ampun. Itu juga gue kan itu pakai gue dasar bolong yang gue pakai juga. Nggak peduli gue. Kan itu mantep sih. Makasih. Kita